Hai sahabat Betsaida, bertemu lagi bersama saya Chelsea Teresia di acara Dr. Stock. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang skizofrenia langsung dengan Dr. Guntara Hari, spesialis kejiwaan dari Betsaida Hospital. Halo dok, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Chelsea, senang ketemu lagi. Hari ini kita mau cerita soal skizofrenia ya, atau tepatnya, nama lengkapnya skizofrenia paranoid. Karena ternyata sebetulnya ada beberapa jenis skizofrenia, tapi yang paling sering kita tangani sekarang skizofrenia paranoid. Iya, mungkin dari sahabat Betsaida juga masih asing banget nih dok, skizofrenia ini apa dok? Ya, ini memang suatu kondisi gangguan jiwa yang sebetulnya sering sekali kita temui, banyak sekali, terutama di Banten ini juga tahun-tahun terakhir ini banyak upaya dari pemerintah untuk mengatasi gangguan ini. Mungkin kalau saya sebutkan langsung pemirsa ya, pemerhati YouTube ini akan mengerti, yaitu kasus pasung ya. Di Banten kita ini kan salah satu yang paling banyak tuh kasus pasungnya. Sekarang sudah berkurang sih, alhamdulillah ya, karena pengobatannya sudah lebih baik. Nah, jadi skizofrenia itu adalah salah satu dari penyakit gangguan jiwa yang dalam kelompok kita sebutnya psikosis. Saya suka sekali bilangnya, mulai dengan kata-kata gini, bahwa psikosis itu adalah suatu gangguan jiwa yang paling berat yang bisa dialami oleh manusia. Disebut berat kenapa? Karena dia lalu membuat orang kehilangan kemampuan membedakan mana nyata, mana tidak nyata, yang mana hanya pikiran dan perasaan dia saja. Itu menjadi berat karena lalu mengubah pikiran, perasaan, tingkah laku, gitu kan. Jadi orangnya itu bisa kadang-kadang 100% jadi beda gitu loh. Nah, gejala tidak bisa membedakan mana nyata, mana tidak ini muncul dalam bentuk berbagai macam. Nah, kalau manusia kan ada ya, atau hewan gitu ya, kan ada indera ya, bukan indera bekti, bukan artis itu ya, dok. Artis ya. Indera itu apa namanya, alat itu ya, panca indera. Iya, panca indera itu pendengaran kita apa. Nah, itu yang diganggu bukan alatnya, misalnya telinga, mendengar telinga gitu, bukan, tetapi pusat pengaturannya di otak yang sedemikian sehingga seolah-olah menerima rangsangan terhadap indera itu yang sebenarnya tidak ada. Jadi gini, misalnya ada yang disebut sebagai, dan gejala itu namanya halusinasi gitu ya. Jadi misalnya ada yang disebut sebagai halusinasi auditorik, yang adalah artinya suatu kondisi di mana telinganya seolah-olah mendengar suara. Jadi bukan suara dari dalam hati kok. Anda lihat, dengarnya mana? Dalam hati ya? Di sini ya, dari kepala. Itu bukan. Biasanya langsung bisa bilang, oh ya dok, saya dengar di telinga saya loh dok, telinga kiri, telinga kanan, kadang-kadang bisa dibedain. Terus dia bilang, suaranya saya dengar jelas, saya tahu itu seperti yang orang bisik di depan samping saya, laki, perempuan, kadang-kadang bisa ngomong, bisa tahu mereka gitu kan, dan kadang-kadang bilang, oh ya saya kenal, saya nggak kenal gitu, tapi yang jelas suaranya nggak ada. Nah, itu singkat cerita, itu banyak detailnya, tapi singkat cerita itu lalu kita sebut golongannya sebagai halusinasi auditori. Bisa dalam bentuk suara orang bicara atau suara apapun. Gitu ya, tapi yang paling spesifik, yang paling khas itu adalah suara orang berbicara, bisa ngobrolin tentang dia, atau ngobrol memberi nasihat, atau malah mencaci maki dan segala macam. Itu isinya juga ceritanya banyak. Terus ada yang disebut halusinasi visual gitu. Jadi matanya melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang orang pikir, oh berarti dia lihat hantu ya dok, lihat malaikat. Enggak juga. Kadang-kadang melihat hal yang normal-normal biasa gitu ya. Tapi pada saat itu objeknya sebenarnya nggak ada. Ya kan, di kantor tiba-tiba dia lihat anaknya datang, atau orang tuanya datang, di rumah tiba-tiba lihat bosnya datang, padahal nggak ada gitu kan. Nah, itu sudah, dan biasanya sih mereka bisa menjelaskan dengan detail. Kalau halusinasi itu bedanya dengan kadang-kadang orang cuman melihat sekelebat itu ada bayangan putih, nah itu belum tentu gitu ya. Nah, terus halusinasi yang lain misalnya halusinasi olfaktori, namanya penghidu. Jadi dia bisa mencium bau-bauan yang orang lain nggak bisa. Macam-macam. Jadi ada 5 indera ya, berarti 5-5-nya ada halusinasi. Itu satu. Nomor 2, ada juga gangguan dalam pikiran gitu. Ya, arus pikirnya
Jadi kecepatan dia berpikir segala macam terganggu dan isi pikirnya terutama. Isi pikir sampai ke satu kondisi di mana kita sebutnya bahasa Inggrisnya delusion, bahasa Indonesianya waham. Yaitu suatu kondisi di mana seseorang itu percaya akan sesuatu hal yang salah, pendapat yang salah dengan cara yang salah. Oh. Pendapat yang salah itu berarti tidak sesuai dengan kebenaran gitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Cara yang salah itu adalah dia mempercayainya sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga itu. Walaupun sudah dikasih petunjuk, dikasih bukti yang menyatakan sebaliknya, dia tetap dia tetap kekeh. Biasanya yang saya sering lihat adalah, dok, orang-orang tetangga di sebelah jahat semua dok sama saya, atau dok itu orang saya saya lihat aja saya udah tahu tuh dok, itu niatannya jelek tuh dok. Oh, kayak bisa baca pikiran. Bisa baca pikiran dan segala macam. Nah, Chelsea sudah cerita soal baca pikiran, dan gejala lainnya adalah itu tadi, dia merasa dia mampu membaca pikiran semua orang hanya dengan lihat. Atau terbalik, dia merasa bahwa pikiran dia bisa dibaca oleh orang. Dia melihat bahwa misalnya dia nonton TV gitu ya, kok ini ngomongin saya sih nih TV nih, kok ceritain, itu ceritanya tentang saya tuh gitu kan. Atau kadang-kadang dia baca, ya kalau zaman kuno kan ada koran, ada apa, majalah gitu ya, kalau jalan sekarang kan pakai handphone gitu. Oh ini kok beritanya beritain saya sih, ngomongin saya nih, gimana nih gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau ada dua gejala itu kita bisa sebutnya sebagai skizofrenia paranoid. Nah, yang lain lagi ada yang disebut sebagai katatonik lah, ada hebephrenic, itu yang kita lihat. Misalnya hebephrenic itu yang telanjang di tengah jalan, makan kotoran, sampah, gitu-gitu ya. Nah, segala macam itu adalah gangguan. Sayangnya, terutama untuk yang skizofrenia paranoid, apalagi kalau yang gejalanya nggak langsung full blown gitu, seringkali orang di sekitarnya nggak ngeh. Well, Chelsea, inilah saya jadi sebagai psikiater berterima kasih nih sama Anda, sama Betsaida, kasih kesempatan saya untuk ngomong soal ini berulang-ulang ya. Ini penting karena faktor ini satu. Seringkali gangguan yang paling berat ini pun bahkan tidak disadari sebagai suatu gangguan oleh orang sekitarnya. Dianggapnya orangnya jahat, dianggapnya orangnya memang cuek, dianggapnya orangnya memang nggak tahu aturan, atau yang paling mengenaskan, istilahnya mengenaskan, dia nggak punya kemampuan gaib. Bisa komunikasi dengan, kadang kalau dia halusinasi auditorik ya, kadang-kadang dia bisa bilang, saya bisa berkomunikasi dengan malaikat, ada dewa atau malaikat yang ngomong sama saya, oh kamu bakal begini-begini gitu. Ada tuh yang ngomong itu, dan orang-orang percaya gitu kan, bisa meramal apa masa depan atau gimana-gimana. Itu yang repot. Kalau dia cuma hanya ngomong begitu terus diajak bercanda sama orang sih oke, tapi kalau ada yang percaya kata jadi kacau, karena sebetulnya itu semua adalah bagian dari gejala penyakitnya skizofrenia tadi. Nah, karena dua hal itu, gangguan pikiran dan gangguan persepsi tadi, indera tadi, lalu biasanya orangnya juga muncul gangguan tingkah laku. Yalah, kalau dia misalnya asik dengan lamunannya, dengan omongannya, dia dengar suara, dia ngobrol sendiri, ya dia kadang-kadang tuh duduk di sudut, hadap tembok, bisa berjam-jam, bergumam-gumam aja ngomong-ngomong sama tembok, ngomong sendiri. Orang bilang, sebenarnya kalau kita lihatin, kalau kita tanya, dia nggak ngomong sendiri, dia ngomong sama halusinasinya. Tapi kalau kita dari luar kan nggak kedengaran halusinasinya. Kita lihat, ini orang ngomong sendiri sih gitu ya. Dengan begitu dia bahkan sering lupa jam, lupa waktu, lupa tempat, lupa aktivitas. Biasanya sih lapar dia bisa tahu cari makan gitu ya, aus. Tapi kalau mandi, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bisa dalam kamar, dikunci kamarnya, nggak nyalain lampu apa segala macam karena dia asik di dunianya dia gitu. Saya ada beberapa juga ya baca dari artikel yang dari Amerika, katanya psikopat pembunuh itu biasanya mereka kayak dapet pendengaran gitu, katanya membunuh orang. Jadi ada yang suruh gitu ya? Iya. Ya, memang begitu. Nah itu juga bisa, itu sering terjadi sama orang-orang dengan skizofrenia. Makanya beberapa pasienku juga beberapa ada yang masuk berita segala macam karena melakukan kejahatan ya. Kita melihatnya sebagai kejahatan, misalnya dia membunuh atau dia mencuri atau apa. Yang kalau kita tanya orangnya, ya dia nggak ngerti gitu. Terakhir sekali kira-kira sebelum pandemi ya, ada yang kemudian jadi ternyata aku temui juga orangnya itu. Ada satu laki-laki dewasa umur 30-an habis digebukin orang di pasar gara-gara dia
dituduh mencuri motor. Tahu-taunya kenapa? Tahu-taunya dia pasien dengan gangguan itu, dia lihat motor, dia langsung aja naik. Dia pikir motornya dia kali ya, ya bawa aja, diuber orang gitu loh. Ada yang begitu, ada yang begitu. Jadi dan begitu tahu itu pasien, ya kita nggak bisa lagi meminta pertanggungjawabannya karena dia kan gangguan jiwa begitu ya, yang tidak bisa membedakan mana nyata mana tidak. Nah itu apa namanya, kira-kira ciri-ciri lah ya. Saya tadi menjelaskan panjang lebar skizofrenia paranoid itu ya, sama tadi beberapa. Nah gangguan-gangguan ini itu sebetulnya gangguan yang bisa terjadi pada seseorang itu dari lahir. Dari genetik ya? Ya, jadi dia kalau mau ditanya penyebabnya apa ya, penyebabnya itu ada banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa itu ada faktor keturunannya. Artinya gini, kalau ada kita dalam satu keluarga itu, satu dinasti keluarga itu nggak ada yang berpenyakit seperti itu, maka kemungkinan kita akan kena itu sekitar 1%. Tapi kalau ada di antara anggota keluarga kita yang seperti itu, kita bisa kena, kemungkinan kita kena naik sampai 10%. Jadi faktor keturunan itu ada gitu ya. Nah kemudian nomor 2 katanya juga berhubungan dengan sifat. Sifat orang yang kaku, yang ekstrim, yang nggak bisa, yang nggak, ya kaku berarti nggak fleksibel gitu ya. Yang tegang, yang perfeksionis, yang apa, itu cenderung akan lebih mudah tegang kan, stres kan, karena lebih mudah lebih susah menyesuaikan diri kan. Itu kan katanya cenderung untuk bisa lebih mudah memicu munculnya gangguan-gangguan jiwa, termasuk skizofrenia ini. Sama satu lagi, kalau kehidupan si orang itu dirasakannya dia sebagai sesuatu yang sangat tidak nyaman ya. Kayak sinetron Indonesia, kalau nggak sedih ya marah, kalau nggak nangis ya ngamuk-ngamuk kan gitu. Stres juga kalau hidup kayak gitu ya. Nah bisa memicu, mempermudah orang lalu muncul skizofrenia paranoidnya, skizofrenianya, gangguan psikotiknya. Yang lain lagi sangat jarang terjadi, saya juga jarang menemui orang yang menggunakan obat dengan dosis yang tinggi, obat lama, berlama-lama sekian tahun ya. Yang saya tahu tuh salah satunya adalah obat yang untuk mencegah orang kejang dan segala macam tuh. Kalau dipakai bertahun-tahun tuh ada beberapa persen kemungkinan dia bisa seperti itu, tapi jarang. Atau obat-obat yang golongan narkotika itu juga, lalu kalau pemakaian jangka panjang itu bisa memicu munculnya beberapa gejala psikotik itu tadi. Yang lain adalah, ini malah sering, terutama karena bedside adalah rumah sakit umum, jadi artinya ada dokter bedah, ada dokter syaraf gitu ya, ada dokter bedah syaraf. Kadang itu sering ketemu kalau pasien habis kena serangan stroke, itu sesudah stroke-nya selesai, orangnya sudah lebih oke, bisa komunikasi, kok dia bisa muncul gejala halusinasi misalnya, gitu. Tapi kita nggak golongkan dia sebagai skizofrenia sih, cuma ada gejala-gejala psikotik seperti itu, kadang-kadang bisa juga terjadi. Oh, efek dari obatnya juga kali ya, terus kayak... Bukan efek dari obat, tapi efek dari kerusakan yang terjadi di otaknya. Nah, itu berbagai macam penyebab lah orang bisa menjadi psikotik, atau lebih spesifik skizofrenia paranoid. Cuma bisa juga nggak sih dok dari faktor lingkungan juga, mungkin dari teman-teman? Ya, tadi itu kalau dia lingkungannya itu dirasa seperti yang tadi, kalau nggak marah ya nangis, kalau nggak kesal ya begitu-gitu, jadi nggak aman, nggak nyaman gitu bertahun-tahun, orang lalu bisa terpicu, bisa jadi orangnya jadi aneh gitu kan, emosional dan segala macam, lama-lama bisa kayak gitu. Nah, kalau Chelsea tadi tanya soal lingkungan, terus gimana cara ngobatinnya? Iya, ngobatin. Kalau dia memang kira-kira dari lingkungan gitu, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah yang mengubah lingkungan itu, larikan dia dari lingkungan yang tidak menyenangkan itu, yang stres itu segala macam ya. Nah, kemudian dikombinasikan dengan mestinya sih obat, karena kalau sudah muncul gejala-gejala kayak tadi, gangguan persepsi, halusinasi, dan gangguan tadi berpikir tadi, waham, sangat kecil kemungkinan dia bisa sembuh tanpa obat. Dan banyak atau besar kemungkinan obatnya dipakai dalam waktu yang lama. Nah, ini harus dijelaskan secara gamblang, terbuka, nggak boleh tutup-tutupi kepada masyarakat ya, bahwa kondisi seperti ini harus diobati, dan obatnya kemungkinan sangat besar harus dalam jangka waktu yang lama.
Nah, sekarang saya mau meyakinkan lagi ke masyarakat nih yang sudah ribuan kali dilakukan oleh berbagai macam dokter gitu. Kami para dokter itu kalau memberikan obat pasti sudah memperhitungkan efek samping dari obat itu. Ya, efek-efek negatif dari obat itu. Termasuk dan terutama misalnya apakah obat itu bikin ketergantungan atau apakah obat itu membuat kerusakan ginjal atau liver. Jadi, dalam kata lain saya menyatakan bahwa kalau dokter memberikan obat misalnya untuk penyakit yang kronis, yang jangka lama, misalnya kayak kencing manis lah, apa segala macam, termasuk juga yang skizofrenia ini, tentu saja kami sudah akan mempertimbangkan hal-hal itu dari depan, dari awal. Jadi, ya Bapak dan Ibu sekalian jangan khawatir soal itu ya, selama didiskusikan dengan dokternya, kemudian pemberian obatnya sesuai dengan aturan dosisnya, pasti saya kira sih semua dokter akan memperhatikan hal itu untuk setiap kali meresepkan dia pasti akan ingat hal itu dan nggak usah khawatir. Jadi pengobatan itu penting dan seringkali kegagalan terapi itu disebabkan karena pengobatannya yang ceplok-ceplok, bolong-bolong. Udah bagus, udah oke, normal, obatnya diberhentikan tanpa persetujuan gitu ya. Langsung lagi berhentinya langsung. Dosis tinggi langsung stop, berhenti. Sebentar dia muncul lagi gejalanya. Biasanya sih kita kan akan turunkan dosis pelan-pelan sesuai dengan keadaan, misalnya seperti itu. Jadi ini yang penting banget diperhatikan. Dan sekarang udah tahun 2021 kan. Jangan khawatir, obat sudah lebih bagus, lebih maju. Dulu 30, 40, 50 tahun yang lalu hanya ada 1-2 macam obat. Sekarang sudah banyak puluhan macam obat yang bisa menjadi pilihan oleh si dokter kepada pasiennya yang disesuaikan dengan efektivitasnya lah, efek samping lah, segala macam. Jadi pastinya aman. Gitu. Nah, itu satu ya. Jadi treatment atau pengobatan yang fokusnya ke pasien. Sedang tadi Chelsea bilang lingkungan dan obat. Lingkungannya seperti apa maksudnya nih lingkungannya? Lingkungan adalah lingkungan yang tiap hari mungkin dari temannya juga, misalkan satu pergaulan, jadi lama-kelamaan katanya bisa tambah peka bisa gitu. Atau dari lingkungan keluarga, pokoknya orang-orang yang atau yang banyak berinteraksi dengan dia dalam jangka waktu lama ya. Betul. Nah, itu juga mesti perhatian itu. Paling tidak lingkungan itu lalu tidak menambah beban. Ya kan, paling tidak lingkungan itu tidak nambah stres gitu ya. Ada baiknya kita, makanya Bapak dan Ibu sekalian, Chelsea, kalau hidup itu mestinya sih sebisa mungkin dioptimalkan gitu, mencari lingkungan yang menyenangkan untuk kita, nyaman untuk kita gitu loh. Kalau memang kita merasa berada di lingkungan yang tidak nyaman, jangan dipaksain. Sangat tidak sehat ya, apalagi saya tahu persis misalnya orang dengan gangguan yang misalnya kayak kelelahan yang amat sangat, kita sebutnya fatigue gitu, kelemahan jasmani dan rohani, itu seringkali terpicu atau muncul karena dia hanya sekedar berada di lingkungan yang tidak nyaman untuk dia dalam jangka waktu lama. Cuman itu doang, tapi terus munculnya fatigue gitu. Jadi bosen kerja, malas aktivitas, pokoknya kayaknya hidupnya bete banget gitu dong. Jadi ya dapat mempengaruhi juga ya tingkat halusinasinya gitu. Iya. Nah, jadi hal itu seperti lingkungan tuh penting banget. Lalu nomor 3 juga yang harus diperhatikan adalah kalau kondisi-kondisi gangguan jiwa seperti ini, maka ke depan maksudnya ke masa depan itu mestinya sih rencananya sudah lebih bagus lah. Jangan misalnya kayak ini, maksud saya orang dengan gangguan kayak begitu, orang yang nggak gangguan aja kalau ditanya nanti kamu gimana rencana ke depan, nggak tahu dok. Umurmu berapa sekarang? 20. Jadi gimana, kerja atau sekolah? Ya nggak ngerti lah dok. Udah. Terus jodoh gimana, jodoh belum cari dok. Terus gimana? Ya nggak tahu lah dok, belum lah, nanti lah, gampang lah dok. Itu ya kalau orang sudah ada target, misalnya, oh ya dok saya sekarang mau kerja, mau aktivitas, mau apa gitu. Oh ya dok saya sekarang lagi jalin hubungan dengan ada pasangan saya gitu kan. Jadi ada on purpose gitu maksudku. Jadi ada tujuannya hidup. Jadi orang tuh ada tujuannya hidup. Dia tahu apa yang dia mesti lakukan. Jadi sedemikian sehingga nih dia aktivitasnya sehari-hari jadi optimal, maka itu akan menunjang.
Sebab salah satu pantangan orang dengan gangguan-gangguan seperti ini, ya secara umum juga biasa, mestinya sih sama ya, yaitu nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas, bengong, melamun. Kalau orang udah kena skizofrenia, maka yang ada adalah melamun terus ngobrol sendiri sama suara-suaranya itu udah jadi berat ya. Begitu. Harusnya berinteraksi juga lah ya sama. Harus berinteraksi juga. Yeah. Sorry Chelsea, aku ngomongnya kepanjangan ya. Jadi dari A sampai Z sudah selesai ya. Sekarang silakan. Nah, terlalu asik. Aku tuh sebenarnya pengen nanya sih dok, kan kalau kita ini kan ngebahas skizofrenia ini kan dari segi medisnya. Yeah. Ini kan suatu penyakit, cuman kalau dari segi agamanya itu kan pasti ada keyakinan masing-masing dong setiap. Good question. Nomor satu, saya sekarang di sini posisi sebagai psikiater, jadi saya hanya berani berbicara dari sudut psikiatri, ya ilmu saya. Kalau yang lain saya nggak mau komentar dulu. Tetapi paling tidak dari ilmu psikiatri, saya bisa bilang begini. Kalau orang dengan skizofrenia atau orang dengan psikotik itu berarti dia ada gangguan dalam pola pikir. Ya, pola pikirnya yang mempercayai sesuatu yang salah dengan cara yang salah tadi itu kan. Biasanya sih konsepnya akan berantakan gitu. Gimana itu? Nggak nyambung gitu kalau ngomong sebetulnya. Oh. Walaupun memang atau kecuali memang kalau dia menderita apa yang disebut sebagai delusional disorder, jadi gangguan waham namanya. Jadi dan itu repot kalau orangnya memang pada dasarnya intelektualnya bagus. Jadi ada memang gangguan di mana seseorang itu mengalami suatu gangguan waham. Dia nggak dengar ya, dia nggak ada mengalami gangguan yang lain kayak gangguan persepsi halusinasi itu enggak, tapi dia gangguan waham. Jadi dia merasa misalnya kita secara umum sering dengar kata-katanya megalomania, merasa dia paling hebat, paling keren, paling apa gitu ya. Konyolnya terus dia didukung juga oleh kepintarannya gitu, didukung juga mungkin oleh dana gitu ya. Nah jadi orang tuh lalu kita ngelihat sebagai orang yang eksentrik, yang aneh gitu, super narsis, super apa gitu kan, dia sampai ke tahap-tahap kadang-kadang ada yang kelihatannya nggak masuk akal omongannya atau merasa dirinya super banget gitu. Nah itu kita sebutnya gangguan waham ya, gangguan waham menetap, delusional disorder, persistent delusional disorder. Kadang-kadang itu bisa ada juga. Nah kalau itu agak sulit membedakannya, tapi kalau enggak ya psikotik begitu, dia biasanya ngaco gitu loh. Seperti itu. Nah terus terang aja di dunia nyata, saya selalu bilang sih kalau misalnya ada pasien gitu berobat sama saya, kalau saya sudah pastikan bahwa ada gejala itu, halusinasinya ada, wahamnya ada, gangguan ini, saya biasanya langsung bilang sama pasien, Pak, Bu, menurut hasil pemeriksaan saya, menurut pendapat saya saat ini, saya sih yakin bahwa ini adalah penyakit, namanya ini ya, skizofrenia paranoid. Nah, karena ini penyakit, maka menurut pendapat saya tidak ada hubungannya dengan yang gaib-gaib, gitu kan? Atau ini juga ya, karena pengalaman praktek ya, itu biasanya saya itu adalah orang yang terakhir didatangi, dimintai tolong sama pasien dan keluarganya setelah melalui berbagai macam orang pintar gitu kan gitu. Kadang-kadang aku bilang, deh, kan udah pada nyari orang pintar, udah ketemu sama orang setengah pintar aja udah cukup deh. Yang penting kita ngobatin dengan baik gitu ya, sesuai dengan misalnya ini penyakitnya namanya psikotik, nah aku obati gini, kita lihat kan kondisinya. Jadi jawabannya seperti itu, Chelsea. Mudah-mudahan tidak menyinggung semua berbagai pihak di luar sanaan gitu. Saya kira itu. Ya, yang ada juga yang lain yang kadang-kadang itu begini. Gangguan jiwa secara umum, kalau kita lihat secara spesifik skizofrenia. Itu kan nggak kelihatan pakai mata ya? Iya, betul. Kadang-kadang kalau gangguannya nggak terlalu berat, orangnya rapi ya, cantik segala macam seperti Chelsea, segala. Tapi ternyata dia sakit gitu loh. Lalu dianggap orang sebagai orang yang jahat, orang yang sirik, orang yang apa gitu. Sehingga dia lalu tidak disukai. Dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia tidak bisa punya teman, dia tidak bisa berkembang hidupnya, atau dia dijauhi orang segala. Nah itu yang sayang, itu yang tadi mengenaskan tadi ya. Harusnya kondisi-kondisi gitu lalu bisa dideteksi, bisa dikenali sebagai gangguan jiwa dan dibantu. Oke, sahabat Bethesda, sampai juga di akhir pembicaraan kita pada hari ini dengan Dr. Guntara dengan membahas
skizofrenia. Jika ada sahabat Bethsaida yang ingin bertanya langsung, dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa like dan subscribe, dibagikan dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Atau bisa juga datang langsung berkonsultasi dengan Dr. Guntara Haris, spesialis kejiwaan di Bethsaida Hospital. Setiap hari apa aja, Dok? Ya, saya berpraktek di Bethsaida Hospital hari Senin sampai hari Sabtu. Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 1, Selasa, Kamis jam 9 sampai jam 11, Sabtu mulai dari jam 10 sampai jam 1. Tapi itu waktu saya standby ya. Kalau selain itu bisa by appointment lah. Mungkin dari Dr. Guntara ada statement untuk para sahabat Bethsaida nih, Dok, yang masih mempunyai keyakinan kayak berhalusinasi gitu, Dok. Oke, Chelsea dan juga rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya duduk di sini bicara sebagai seorang psikiater ya, dokter spesialis kedokteran jiwa. Saya sama sekali tidak mengklaim diri mampu atau mengerti soal-soal yang supranatural seperti itu. Tetapi paling tidak dari sudut pandang saya, apabila saya mendapatkan fenomena yang bisa dimengerti, dijelaskan, diuraikan dengan dunia kedokteran, misalnya ada fenomena orang yang bisa merasa bisa mendengar suara-suara yang tidak ada orangnya gitu ya, tapi dia bisa dengar itu sebagai misalnya halusinasi auditorik, maka halusinasi dengar, maka saya akan percaya yang itu. Karena saya sudah punya pegangan bahwa oh ya, saya kan sudah belajar itu termasuk sebagai fenomena itu ada dan itu termasuk sebagai salah satu gejala penyakit X, misalnya skizofrenia, misalnya psikotik. Jadi seperti itu. Termasuk misalnya ada seseorang yang tinggi hati, yang rasanya dia paling oke, yang paling hebat, paling pintar, orang lain salah semua, apa segala macam, dan dia nggak bisa tersinggung gitu. Dalam dunia kedokteran jiwa itu kita, atau psikiatri, psikologi, kita kenal tuh ada orang yang dengan ciri kepribadian narsisistik misalnya. Iya kan? Jadi kita nggak bilang, ih orang tuh kok kayak gitu banget sih. Oh ya, itu ciri narsisistik misalnya. Atau ada orang yang memang sangat senang jadi pusat perhatian, misalnya jadi heboh terus hidupnya, gitu ya, ceria apa segala. Terus apa namanya, kayaknya kalau nggak jadi pusat perhatian dia sedih, dia apa, itu misalnya ciri kepribadian histrionik gitu. Nah jadi selama itu bisa dijelaskan dari fenomena psikiatri, saya akan menggunakan hal itu untuk menjelaskan fenomena itu yang terjadi. Ya kan? Apakah itu hanya seperti itu saja atau ada tambahan supranatural kah atau apakah? Ya mungkin mesti dilihat apa kasusnya satu persatu ya. Setelah saya bicara seperti tadi, maka apabila sahabat Bethsaida, Bapak dan Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata itu melihat hal-hal seperti itu, pesan spontannya gini, jangan ragu dan malu. Jangan ragu dan malu untuk segera mengontak kami, menghubungi kami gitu ya. Pasti ada bagian-bagian dari staf di Bethsaida yang bisa mengarahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa kalau perlu berkonsultasi atau dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Saya kira itu. Mungkin dari dokter itu saja ya, Dok, untuk yang skizofrenia ini. Semoga informasi-informasi yang dijelaskan oleh Dr. Guntara dapat bermanfaat bagi sahabat Bethsaida semuanya. Saya Chelsea dan Dr. Guntara pamit undur diri di acara Dr. Talk kali ini. Salam sehat, Bethsaida bersamamu.